bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan ngaji. Amin Allahumma amin. Seperti awak sehat kan, kalau awak sehat itu mau apa saja insya Allah bisa. Awak sehat, awak karep, insya Allah terlaksana. Gitu. Duit akeh. Sehat tok gak duit. Soro. Oke. Ini sudah puasa yang keberapa ini? Hari ke-20. Berarti sudah tinggal 10 atau tinggal 9. Karena ada kemungkinan Ramadan tahun ini 29 hari bagi yang mulainya hari Minggu. Bagi yang mulainya hari Sabtu ada kemungkinan 30 hari. Yang mana saja yang monggo kita ikut itu yang kita yakini, yang penting berpuasa. Nah puasa royoan kapan royo soro juga paling heboh urus baju baru, urus jajan, lebih baik kosong sampai ya. Puasanya ayo laksanakan, lebarannya juga ayo laksanakan. Monggo Bapak Ibu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu qala, darinya berkata. Berarti rawi hadis ini mengikuti pada rawi hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah Abi Musa. Berarti anhu darinya, yakni dari Abi Musa. Qala, Abi Musa berkata. Apa katanya Abi Musa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Musa mengatakan bahwa Rasulullah dahulu Rasulullah, inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisi asaba arda. Sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu kamathali ghaisi asaba arda, seperti perumpamaan hujan yang membasahi bumi. Ardun di bumi atau tanah. As-sama wal ard, langit dan bumi. Ardun bumi. Katanya Rasulullah, ilmu dan hidayah itu ibaratnya seperti air hujan yang membasahi bumi. Monggo lanjutkan. Fakanat minha ta'ifatan thayyibatan. Fakanat, maka ada minha dari tanah itu ta'ifatan thayyibatan yang baik. Kondisinya sangat subur. Ardun itu, tanah itu. Qabilatil ma'ah, menerima air hujan. Ada tanah yang baik yang menerima air hujan yang membasahi kepada tanah itu dengan baik pula. Wa ambatatil kala'a wal usbal katsira, maka tumbuh tanam-tanaman dan rerumputan al-katsir yang banyak. Jadi ada tanah yang baik
kemudian dihujani, dia menerima tanah itu terhadap air hujan itu dengan baik. Tanahnya baik artinya subur, kemudian meresap dengan baik, sehingga tumbuh dari tanah yang baik itu tanaman-tanaman, rerumputan-rerumputan yang subur pula dan al-kasir banyak. Membatuskan wa kana minha ajadibu amsakatil ma'ah, dan ada juga di antaranya yang menampung air, fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaku wazara'u. Karena tanah ini keras, tanah yang keras, maka kemudian bisa menampung air. Fanafa'allahu, kemudian manusia itu menikmatinya dengan minum pada air itu. Kemudian hewan-hewan juga menikmati dengan air yang ditampung oleh tanah itu. Tapi karena tanahnya keras, tidak meresap. Ya, tanahnya tidak meresap. Yakni sebagian dari tanah itu ada yang baik, yakni menerima air dan menyimpannya, kemudian menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan, tanaman rumput yang banyak itu tadi. Kemudian sebagian yang lain ada juga hujan yang menyirami tanah, tapi tanahnya tanah keras, tanahnya semacam tanah dadas yang tidak dapat yang air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia itu dengan bumi yang keras itu yang menampung air, tapi tidak meresap. Kemudian saya teruskan, wa aswaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wala tumbitu kalla. Sebagian lagi ada tanah yang berbatu, tidak bisa menyimpan air karena tanahnya memang berbatu keras, sehingga tidak bisa menyimpan air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian fadzalika mislu man faqaha fi dinillahi ta'ala wa nafa'u bima batilna bi fa'alima wa 'allama wa misla man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Maka yang fadzalika, maka yang demikian itu masalah manfaatuha fi dinillahi ta'ala, perumpamaan orang yang paham terhadap agama Allah Ta'ala, wa nafa'ahu bima ba'athariyallahu wa 'alima wa 'allama, dan memanfaatkannya kepada air yang menyebut tanah itu, sebagaimana dengannya Allah mengutus saya, kata Nabi, wa 'alima wa 'allama, maka dia tahu dan dia mengajarkan kepada orang lain. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi, dan sebagian yang lain memberikan perumpamaan lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi, yakni perumpamaan yang menerima air tetapi tidak memberikan manfaat
kepada dirinya, hanya memberikan manfaat kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Beliau berdua sepakat akan kesohihan hadis ini. Intinya hadis ini adalah sahih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dari kandungan dalam hadis ini? Saya ingin memberikan ulasan secara global daripada kandungan hadis ini. Yang pertama, Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya banyak melalui perumpamaan. Melalui perumpamaan. Perumpamaan atau contoh itu biasanya mudah dipahami. Mudah dipahami. Kalau menjelaskan sesuatu diibaratkan kepada sebuah contoh, mudah dipahami. Maka cara Rasulullah mengajarkan kepada umatnya itu sering menggunakan perumpamaan yang tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman. Apa perumpamaannya dalam hadis ini? Bahwa manusia itu digolongkan kepada tiga tipe dengan diibaratkan tanah. Hujan itu adalah menyirami tanah, mengairi tanah. Jatuh air hujan itu kepada tanah. Tetapi penerimaan tanah itu bermacam-macam sesuai dengan kondisi tanahnya, sesuai dengan keadaan tanahnya. Yang pertama, ada tanah yang subur. Dengan tanah yang subur ini, maka ini tipe 1. Tanah yang subur ini adalah hujan jatuh ke tanah, membasahi tanah, maka air hujan itu meresap ke dalam tanah. Karena meresap ke dalam tanah, maka ketersediaan air dalam tanah menjadi banyak. Maka ketika ada orang membutuhkan air dengan cara menggali sumber atau mata air sumbernya itu banyak. Karena ketersediaan air dalam tanah itu banyak, sebab tanahnya bisa meresap air hujan dengan bagus. Nah, ini yang disebut dengan tanah subur. Jadi yang pertama Rasulullah menggambarkan tentang tanah subur, tentang tipe manusia diibaratkan dengan tanah subur. Kemudian yang kedua, karena tanahnya itu bisa meresap dengan air secara baik, maka tidak mungkin terjadi banjir bandang. Nah, karena airnya meresap ke dalam tanah, bisa oleh air. Nah, air yang tidak meresap ke dalam tanah kemudian mengalir, maka yang ada di pinggiran aliran sungai bisa terdampak kena banjir bandang. Rumahnya bisa hanyut, hartanya seperti mobilnya, sepeda motornya, kasurnya bisa hanyut, bahkan bisa mengancam nyawa pemilik rumah. Tanaman-tanaman yang ada di sawah yang semestinya bisa dipanen, bisa menjadi gagal panen karena ada banjir. Banjir itu adalah akibat tanah tidak bisa meresap air hujan dengan baik. Oke. Kemudian yang ketiga ini masih tanah yang subur, nanti dengan simpulkan. Yang ketiga, karena tanahnya subur, maka tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah itu bisa tumbuh dengan sempurna. Tanaman yang kecil, tanaman yang besar, karena tanahnya subur, airnya adalah dari air hujan, maka di situ tumbuh dengan sempurna. Apakah tumbuhannya saja? Tidak. Ada cacing atau hewan-hewan gitu ya. Ada bakteri yang bisa menyuburkan tanah,
itu juga bisa hidup. Berarti apa? Hewan-hewan yang ada di situ juga bisa hidup. Kemudian hewan yang lain seperti kambing, sapi, kuda dan seterusnya itu bisa juga hidup sempurna. Kenapa? Karena ketersediaan pakan ada, tanahnya subur, tanam-tanaman hidup. Demikian juga hewan yang lain, ada ular, ada tikus, mereka bisa berumah hidup. Nah, kemudian ada tikus dan ada ular, maka ular makan tikus, maka semuanya akan menjadi hidup sempurna. Nah, karena subur tanamannya, yang singa bisa aman tinggal di situ. Nah, itu hewan-hewan. Kemudian manusia juga bisa menikmati itu karena bagaimanapun dan siapapun manusia itu pasti memiliki ketergantungan pada lingkungan. Butuh daging, kambingnya hidup dengan sempurna, maka manusia bisa hidup sempurna. Butuh sapi, butuh dan lain sebagainya. Sehingga semuanya saling memberikan manfaat, menikmati dari air hujan yang turun kepada bumi, diterima oleh bumi yang subur kemudian bisa menyimpan air, bisa tumbuh tanaman-tanaman dengan sempurna, maka semuanya bisa hidup dengan sempurna. Yang gali sumur, sumbernya keluar. Capek juga ngebor nggak keluar air karena ketersediaan air sudah tidak ada sebab tanahnya tidak mampu menyerap air. Capek. Nah, ini adalah gambaran nomor 1 tanah yang subur. Kemudian apa kaitannya dengan dalam hadis ini tentang ilmu dan hidayah? Nah, kan yang dalam hadis ini adalah inna masalama ba'asani bihi minal huda wal ilmi kama tadi wa isti'asaba ardh. Perumpamaan air hujan yang jatuh kepada bumi itu adalah perumpamaan seperti ilmu dan hidayah. Ilmu dan hidayah itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu seperti manusia itu adalah buminya. Manusia itu adalah seperti tanahnya. Ada orang yang mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan hidayah terhadap orang yang baik, tanah yang subur tadi, maka ilmu pengetahuan itu adalah diamalkan dengan baik, kemudian juga menyampaikan kepada orang lain mengamalkan dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang baik. Allah memberikan pengetahuan agama bisa sholat, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan agama bisa puasa, mendapatkan pengetahuan agama tentang bagaimana perintah haji, sehingga kemudian pengetahuan itu diterima, kemudian oleh yang bersangkutan diamalkan, kemudian juga diajarkan kepada orang lain menjadi tahu dan juga mengamalkan, maka ini ibaratnya ilmu pengetahuan dan hidayah kepada manusia seperti air hujan kepada bumi yang subur. Jelas, G? Nah, jelas. G. Jadi ilmu agama dan hidayah yang diberikan kepada seseorang, orang yang soleh, maka orang itu adalah akan mengamalkan ilmunya, menerima ilmu itu dengan baik, mengamalkan pengetahuannya, kemudian disebarkan juga kepada orang lain juga mengamalkannya, maka bersama-sama menjadi baik. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, hujan yang jatuh ke tanah, karena tanahnya itu adalah keras, dia bisa menampung air itu. Artinya tidak terbuang semua. Air hujan yang jatuh ditampung oleh tanah itu karena tanahnya keras.
Dari air yang tertampung itu maka bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa dibuat mandi, bisa dibuat mengaliri sawah, bisa dibuat minumnya binatang atau hewan-hewan ternak dan sebagainya. Artinya tersampaikan kepada pihak lain. Tetapi tanah itu karena keras maka tidak meresap ke dalam. Tidak meresap ke dalam. Kalau yang ditampung oleh tanah itu misalnya banyak sampai meluber, maka bisa terjadi banjir. Kenapa? Karena tidak meresap. Tetapi yang tertampung itu bisa dimanfaatkan oleh binatang, oleh manusia dan sebagainya. Contoh tanah yang kedua ini yang dijatuh oleh air hujan ini adalah ibaratnya manusia yang dia mengetahui agama, paham agama, kemudian mengajarkan kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain, tapi mohon maaf, dirinya tidak mengamalkan. Dirinya tidak mengamalkan. Tanah itu, air hujan itu diibaratkan tidak meresap ke dalam tanah. Karena itu keras maka ditanami tumbuh-tumbuhan tak bisa. Tapi orang lain masih ada yang bisa memanfaatkan dengan cara diambil air itu untuk memberikan minum binatang. Diambil air itu untuk mengambil sawah di sana. Artinya ini masih bermanfaat kepada orang lain tapi tidak kepada dirinya. Dia bisa memberitahu yang baik kepada orang lain tapi dirinya tidak baik. Dia bisa nyuruh kepada orang, wis tarik, ojo narkoba terus tapi dia adalah rajin minum narkoba. Wis ojo nyolong, wong nyolong itu tadi musuhi polisi. Aktivis pengalaman. Dia bisa mengajak orang lain itu menjadi baik, tapi dirinya tidak baik. Kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka katanya Allah. Orang yang hanya bisa mengatakan lima taqulu ma la taf'alun. An taqulu ma la taf'alun. Keberomakan antakulu mana tapalu. Dia hanya bisa ngomong, tapi tidak mengamalkan dirinya, tidak mengamalkan. Katanya orang Jakarta omong doang. Kedabrus tapi masih ada manfaatnya. Contoh yang kedua, artinya kalau orang yang disuruh jangan narkoba, suruh jangan mabuk, suruh jangan berzina, walaupun dirinya melakukan, kalau orang itu tidak melakukan masih penting ada manfaatnya kepada orang lain, tapi tidak bermanfaat kepada dirinya. Ini contoh manusia yang kedua. Tipologi manusia yang kedua diibaratkan tanah yang keras, dijatuhi air hujan, bisa menampung air hujan, bisa juga binatang dan manusia memanfaatkan, tetapi tidak menyerap kepada dalam tanah itu, tidak menemukan manfaat kepada dirinya. Jelas nggih? Nggih, kalau mau. Kemudian yang ketiga ini adalah diibaratkan tanahnya sudah tidak subur, keras, sehingga ada air hujan, dia tidak mampu menampung air dan tidak ada yang meresap ke dalam tanah itu. Air yang jatuh dari hujan mengalir terus lewat, jadi tidak meresap. Satu. Yang kedua, karena di situ hanya keras dan batu-batuan, maka tidak bisa ditanami sesuatu. Nah, jadi tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, contoh tanah yang ketiga ini yang diibaratkan oleh Rasul ini adalah orang yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, orang yang dalam dirinya hatinya itu sudah berpenyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambah penyakit-penyakit itu
dia tidak mau mendengarkan seruan kebenaran, ajakan kebenaran dia tidak mau, dan dia hanya berbuat yang merusak kepada orang lain. Kalau air sudah jatuh, kemudian tidak bisa meresap sehingga mengalir pantai, maka sangat mungkin untuk terjadi banjir bandang yang bisa mengancam keselamatan orang lain, yang bisa membahayakan kehidupan orang lain. Nah, itu tanda. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah ini memberikan perumpamaan dengan perumpamaan yang sangat indah. Satu, ini mudah dipahami. Yang kedua, orang bisa menjadi berpikir. Berpikir seperti apa? Berpikir seperti saya, bapak-bapak, ibu-ibu kan menjadi mikir, aku ini tergolong seperti. Apakah golongan tanah yang pertama itu tanah subur, bisa menyerap air, kemudian bisa tumbuh tanaman-tanaman, dan bisa juga binatang-binatang bisa hidup dengan normal, bisa juga manusia hidup di situ dengan normal, kan bisa menikmati tumbuh-tumbuhan, ada bayam bisa dibuat sayur, kemudian ada kambing bisa disembelih, bisa dijadikan lauknya, dan seterusnya. Ada cacing yang membuat kesuburan tanah semakin bertambah, cacing juga bisa hidup sempurna. Kemudian cacing juga bisa dinikmati oleh jalak, oleh burung. Kemudian burung bisa menghidupi manusia, baik dengan tampilannya, bunyinya yang indah, atau karena diperdagangkan sehingga mendapatkan keuntungan. Yang burung itu belinya 1 juta, dijual 1,5 juta, sudah untung 500.000. Artinya semuanya saling terkait dan berputar dan saling memberikan keuntungan, maka indahlah kehidupan. Manusia hidup itu kan bernafas. Karena bernafas maka mengeluarkan zat asam arak. Nah, tumbuh-tumbuhan itu juga menurut biologi katanya juga bernafas. Sebagai bukti kehidupannya bernafas. Saya juga tanya, seperti pohon beringin itu kok akarnya tidak hanya di bawah, kok ada di atas yang bergantung. Oh, itu akar gantung yang juga berfungsi untuk bernafas bagi pohon beringin. Nah, saya masih kecil, yang namanya nafas mengeluarkan angin kayak apa? Nah, katanya Pak Guru biologi, tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan zat asam dan menghirup zat asam arak. Manusia itu mengeluarkan zat asam arak dan menghirup zat asam. Maka keberadaan tumbuh-tumbuhan dengan manusia saling menerima, saling memberi. Atau kalau bahasanya Pak Lawi, take and give. Kan nggak ada yang gitu. Take and give. Katanya Pak Lawi begitu. Saling memberi dan saling menerima. Ini kan sirkulasi kehidupan atau yang disebut dengan ekosistem kalau katanya biologi yang sempurna. Nah, ketika pohon itu adalah ditebang, seperti penebangan liar atau orang sekarang menyebut dengan illegal logging itu, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Manusia yang butuh zat asam bisa menjadi tidak terpenuhi karena pohonnya ditebang. Nah, karena itu maka Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini penuh keseimbangan. Nah, ketika manusia berulah membabi buta dengan menebang secara liar, gak pakai aturan, sakne katanya orang Barat, maka ini bisa menimbulkan kehidupan yang tidak nyaman. Alam ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang nyaman untuk dijadikan hunian. Tetapi bila manusia berlebih-lebihan memperlakukan alam, maka alam bisa menjadi ancaman bagi keselamatan manusia. Itu. Ada burung, silakan dinikmati alam itu
Tapi jika semuanya ditangkap, tidak memperhatikan keberlangsungan hidupnya, maka itu disebut dengan kehabisan populasi. Nah, tapi kalau burung itu ditangkap, misalnya ada 100, ditangkap 20, tinggal 80. Yang 80 dipersilakan untuk berkembang biak, maka burung yang jenis itu akan tetap ada. Tapi coba ada jenis burung tertentu, jumlahnya 100, ditangkap 10, tangkap 10 sampai 10, 100 sampai habis semua. Apa yang mau beranak? Apa yang mau berkembang biak? Ya kan habis. Zaman saya masih muda itu, di daerah saya itu banyak burung gate para burung gelatik banyak. Sekarang itu mau nyari sudah susah. Nah, kalau masih ada induk yang dibiarkan, artinya jangan ditangkap semua, kan mereka masih bisa beranak. Nah, tapi kalau sudah ditangkap semua, ya habis. Ini kewajiban orang tua yang ada hari ini untuk memelihara itu agar anak-anak kita tahu burung gelatik. Kalau tidak, anak-anak kita tahu burung gelatik hanya di ensiklopedi, ada di buku. Burung gelatik adalah burung khas Indonesia. Berikut contoh gambarnya. Hanya gambarnya itu. Burung gelatik. Dicari di alam sudah tidak ada. Karena kesalahan generasi sebelumnya ditangkap burung itu tanpa memperhatikan keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, hadis ini luar biasa menurut saya untuk mengajak kita berpikir. Kita berpikir bahwa alam ini sesungguhnya adalah titipan dari anak cucu. Nah, karena titipan dari anak cucu, ayo jangan dibabat habis. Penggunaan air luar biasa, ngalir tidak dimanfaatkan. Sampai ketersediaan air dalam tanah terkuras habis. Maka giliran anak cucu kita akan menderita. Minyak atau bahan bakar yang ada bensin, ada pertalite, itu kan dari dalam tanah. Kalau sekarang disedot tanpa memperhatikan keberlangsungan sumber itu, habis bahan bakar bisa menderita nanti anak cucu kita. Karena itulah maka kita harus bijak dalam memanfaatkan alam ini secara benar. Rasulullah sudah menggambarkan ada 3 tipe manusia yang ibaratnya air jatuh ke tanahnya itu ada 3. Ada yang menerima dengan baik, kemudian tumbuh semuanya dengan sempurna, baik yang tanaman maupun yang binatang maupun yang manusianya. Yang kedua, hanya menerima saja, tapi tidak bisa berkembang kepada dirinya, seperti yang hanya ditampung karena aktos, tidak meresap, tidak tumbuh tanaman-tanaman. Kemudian yang ketiga, tidak menampung, tidak meresap, tidak tumbuh tanaman-tanaman. Itu adalah yang paling jelek, yang tidak bisa memberikan manfaat, dirinya tidak mengamalkan ajaran agama, dirinya juga tidak mengajarkan kepada orang lain, dirinya hanya memberikan mudarat bagi orang lain. Kalau sudah air ngalir kemudian jadi banjir, orang menjadi terseret dari air banjir itu, maka orang bisa merasakan mudarat atau penderitaan karena itu. Nah, karena itu setelah kita tahu, ayo kita, keluarga kita, anak-anak kita, jadilah tanah yang pertama ini, yang subur, bisa meresap menerima air, kemudian tumbuh dengan sempurna dan menebar manfaat bagi kehidupan yang lain, bukan hanya kehidupan manusia, tapi juga kehidupan binatang, kehidupan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kalau begitu, betapa indahnya ajaran agama kita. Kalau kita jalankan dengan baik dan sempurna. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ngaji kita pada pagi hari ini.
Karena ini kalau saja dari jadwalnya dari takmir, ini sudah yang terakhir untuk masa Ramadan ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi pada pasca Idul Fitri. Nah, saya menunggu informasi dari takmir karena ini ada manajemennya, ada pengelolaannya, ada yang data. Nah, saya tunggu lagi kapan bisa dimulai lagi. Yang jelas kalau lebaran, kalau haji yang nggak ada yang datang, orang masih sibuk untuk silaturahmi. Nah, untuk itu 1 tahun ini adalah yang terakhir untuk di bulan Ramadan, juga yang terakhir sampai ketemu lagi nanti pasca Idul Fitri. Karena ini sudah yang terakhir dan insya Allah kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Maka saya pribadi dari hati yang paling dalam, barangkali selama berinteraksi, karena saya yang banyak ngomong, ada omongan, ada ucapan yang tidak sopan, yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, maka di kesempatan kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan juga menjelang Idul Fitri ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Ja'alallahu lana wa iyyakum ajma'in minal ma'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bukan besok lebarannya, bukan. Ustaz sudah sepuluh-sepuluhan juga poso yang menegil. Enggak, karena sudah tidak akan ketemu lagi, akan ketemu laginya nanti setelah Idul Fitri. Maka kesempatan ini saya manfaatkan untuk mohon maaf dan segala salah dan segala khilaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan mudah-mudahan Allah mengabulkan dan menerima amal ibadah kita semua. Amin. Allahumma amin. Monggo di penghujung pertemuan ini kita berdoa sebagai penutup. Kita awali dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami masih dikaruniai sehat, dikaruniai umur. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan Tambuhan ya Allah. Pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Bahagiakan hidupnya kami semua ya Allah. Jadikan anak-anak dan seluruh keturunan kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang tunduk kepada perintah-Mu ya Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Anak yang memuliakan orang tua, anak yang menghormati orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami semua anak yang soleh. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, murahkan rezeki kami semua ya Allah,
sehingga kami bisa melaksanakan kehidupan ini dengan penuh ibadah dan bisa bersuka kepada orang lain. Ya Allah, sehatkan kami semua, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari fitnah ya Allah. Lindungi kami semua dengan anak-anak kami semua dalam setiap perjalanan. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Kabulkan hajatnya ya Allah, sukseskan cita-citanya ya Allah. Bimbinglah kami dan anak-anak kami semua ya Allah, sehingga senantiasa berada dalam kebenaran. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Demikian kami aturaken hadallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pun sakit salib Pak Lawi. Nggih. Nggih. Kadang nggih. Duten sakit. Nggih, sampeyan nggih. Nggih.